Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat sehingga kita dapat dipertemukan di masjid yang mulia ini. Tak lupa solawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita. Ia adalah putra Abdullah, kekasih Aminah. Ia pejabat yang tidak berdasi, bahkan ia pahlawan yang tidak pernah digaji. Yang tak lain dan tak bukan ialah Nabi Muhammad SAW yang telah mendobrak pintu kegelapan jahiliyah sehingga terbukalah cahaya-cahaya Islam ini. Perlu diperhatikan di zaman sekarang, zamannya teknologi, bahkan sering disebut anak-anak di zaman sekarang dijuluki dengan Gen Z atau generasi Z. Anak-anak di zaman sekarang itu diperkenalkan teknologi karena berkembangnya teknologi. Anak-anak sekarang perlu diperhatikan dan perlu dijaga karena teknologi itu bisa berdampak positif atau negatif. Banyak anak-anak sekarang rela ia viral, tapi ia hilang moral. Bahkan ia rela meninggalkan sholatnya demi menamatkan level gamenya. Bahkan ia rela mencari kebahagiaan di media sosial. Bahkan syair-syair di zaman sekarang itu berbeda dari zaman sekarang. Zaman dulu itu cukup beda. Syair di zaman sekarang itu bunyinya seperti yang akan saya sebutkan. Bocah cilik dolanan HP, ora esuk ora sore, yen bengi kamandeke, yen salat kelalen bae. Gitu. Di zaman sekarang banyak anak-anak yang main game, banyak anak-anak yang scroll TikTok, bahkan ia rela hilang moral demi viral. Itulah di zaman sekarang. Maka jangan biarkan anak-anak sekarang itu terlalu banyak main game, terlalu banyak scroll TikTok, bahkan ia rela meninggalkan sholatnya demi menamatkan level gamenya. Bukan hanya anak-anak saja, bahkan orang tua sekarang ia rela meninggalkan sholatnya demi mencari kekayaan dunia. Karena syair sekarang itu menyebutkan petani mangkate esuk maring sawah nandure nandur parine mundur yen sholat diundur-undur. Itulah perkembangan di zaman sekarang. Bukannya mencari amal akhirat, bukannya mencari bekal untuk akhirat, malah ia mencari kekayaan dunia, ia mencari kebahagiaan dunia. Seharusnya kita itu sadar bahwa kebahagiaan bukan hanya di dunia, kekayaan bukan hanya di dunia. Di akhirat perlu kita perhatikan seberapa banyak amal kita, seberapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan. Bahkan bukan masyarakat saja yang meninggalkan sholat, maka ada syair yang menjelaskan
Pejabat jagung ning tenda, masalah rapat ra bisa ditunda. Jadi wong penting kudu bisa jaga, yen sholat ditunda-tunda. Banyak pejabat sekarang yang mementingkan dunianya saja, yang mementingkan pejabatnya, yang mementingkan jabatannya saja. Pejabat-pejabat sekarang tidak ada akhlak, bahkan tidak ada iman, bahkan tidak ada keadilan. Jika dipandang di zaman sekarang, itu sila kelima telah hilang. Seharusnya di Islam itu sudah dijelaskan bahwa Islam itu agama yang paling adil, dan hidup di agama Islam itu sungguh sangat adil. Jadi ketika kita di dunia, jangan hanya fokus kepada dunianya saja, kita juga harus fokus mencari amalan-amalan untuk bekal di akhirat nanti. Maka beruntungnya adik-adik yang di panti ini itu dijaga oleh pengasuh, dijaga oleh pengurusnya, tidak memegang HP, bahkan dijaga sholatnya. Itulah beruntungnya kita di dalam panti asuhan Muhammadiyah ini. Jadi pergaulan-pergaulan di luar sana itu tidak dapat dibayangkan lagi. Sudah parah sekali. Ada orang yang berpacaran, ada orang yang judol, ada orang yang mabuk-mabukan, bahkan main wanita. Itulah di zaman sekarang. Bukan hanya itu saja, banyak orang-orang pintar di luar sana, tetapi pintarnya untuk melencengkan kebenaran. Jadi kalau adik-adik ini pintar, kalau adik-adik ini benar, maka jalankanlah kebenaran, tegakkanlah kebenaran di dalam Islam. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan di luar sana, karena sudah banyak kesalahan-kesalahan yang berkembang dan mendarah daging di Indonesia ini. Para pejabat-pejabat itu tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Tambang-tambang emas-emas di keruk diambil oleh para pejabat, bukannya mementingkan masyarakat. Di Islam sudah dijelaskan bahwa keadilan adalah nomor satu. Jadi perkembangan sekarang itu sungguh tidak dibayangkan lagi. Perkembangan di zaman sekarang itu sungguh sangat hancur, sangat tidak bermoral. Kita harus melandasi dengan iman, bahkan kita harus mencari ketenangan untuk menebalkan keimanan kita. Bukan hanya refreshing, bukan hanya jalan-jalan. Salah satu yang bisa menenangkan hati kita yaitu sholat. Jadi jangan pernah kalian meninggalkan sholat, karena sholat adalah kunci kehidupan. Jika sholat kita benar, maka amalan-amalan yang lain ikut benar. Jika sholat kita dilaksanakan terus-menerus, maka ketenangan akan didapatkan di zaman atau di kehidupannya. Maka jangan sesekali meninggalkan sholat, karena amalan yang akan pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Karena ada salah satu ayat yang menjelaskan, ma salakakum fi syaqor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaqor? Qalu lam nakum minal musallin. Lalu mereka menjawab,
dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi itulah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ia dimasukkan ke dalam neraka sakor. Begitu banyak di zaman sekarang anak-anak, bahkan orang tua, ia fokus dengan dunianya sehingga meninggalkan sholat. Jadi sebelum meninggalkan sholat juga ada salah satu ayat yang menjelaskan di surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi orang yang sholat saja itu akan lalai, atau sholat itu bisa lalai, itu celaka. Apalagi orang-orang di luar sana yang meninggalkan sholatnya. Jadi sholat itu begitu penting, maka sholat juga dijuluki dengan kunci kehidupan. Maka sebelum sholat juga ada azan yang dikumandangkan, yaitu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Apa artinya? Hayya 'alal shalah. Ayo kita sholat, ayo kita berkunjung ke masjid, ayo kita ibadah. Hayya 'alal falah, ayo kita menang. Jadi orang-orang yang sholat bukan hanya menang di dalam dunianya saja, ia bisa menang di dalam akhiratnya. Yang dimaksud menang ialah menang amal ibadahnya, menang di dalam dunianya. Jadi jangan sesekali kita meninggalkan sholat, karena sholat itu penting. Maka ada hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya, ia akan kafir. Faqad kafaro jiharo. Orang yang meninggalkan sholatnya secara sengaja, ia akan masuk atau keluar dari agama Islam, kafir, bahwa ia telah kafir. Jadi kita sebagai manusia itu perlu sholat, perlu ngaji, karena kita bukan hanya butuh kebahagiaan di dunia saja, kita juga perlu ketenangan. Mungkin ada adik-adik yang sebelumnya belum terbiasa sholat, tetapi karena ia memaksa, karena ia ingin berusaha, ia membiasakan sholat. Sesudah ia terbiasa oleh sholatnya, maka ia merasa tenang, dan ketenangan itu akan terus berlanjut. Dan jika ia tidak sengaja meninggalkan sholatnya, maka hati ia gelisah, bahkan hati ia tidak hidup, karena meninggalkan sholat itu diibaratkan mayat yang hidup. Kenapa manusia yang tidak melaksanakan sholat itu diibaratkan mayat yang hidup? Karena mungkin ia bisa berjalan-jalan, mungkin ia bisa bercanda, mungkin ia bisa bertengkar atau bisa mencari kebahagiaan, tetapi ia hatinya tidak hidup, hatinya kosong. Karena salah satu iman atau salah satu amalan
yang pahalanya paling banyak atau dosa yang paling banyak, yaitu sholat. Kadang kita tak sadar meninggalkan sholat, hanya gampang meninggalkan sholat itu gampang banget, atau di zaman sekarang itu biasa menyepelekan sholatnya. Dia itu belum tahu, dia itu tidak tahu, bahkan tidak ada yang mengingatkannya bahwa Pak, dosa yang paling besar di dunia yaitu meninggalkan sholatnya. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang nonton, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa komen dan subscribe.